Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, tradisi pulang kampung alias mudik saat Lebaran jadi fenomena sosial yang tak terpisahkan di Indonesia. Mudik merupakan warisan budaya yang telah mengakar. Tak hanya sisi spiritual, mudik juga identik dengan nilai budaya, sosial, juga ekonomi. Tradisi pulang kampung alias mudik saat Lebaran menjadi momen yang dinantikan bagi para perantau di kota besar. Lewat perjalanan laut, darat, ataupun udara, mudik sama menyenangkannya. Selamat mudik. Apa nomor di mana nih? Lampung. Oh, Lampung, Pak. Iya. Selatan. Dari mana masuk? Dari masuk. Dari Jogja. Waduh. Tapi lancar perjalanan lancar juga. Berapa lama perjalanan? Alhamdulillah ya. Sudah lancar kan? Iya, alhamdulillah. Gimana? Senang? Senang. Mudik jadi tradisi tahunan yang identik dengan perayaan Idul Fitri di Indonesia. Bukan sekedar perjalanan pulang kampung, mudik juga merupakan wujud ikatan keluarga yang kuat. 1 jam, 2 jam setengah lah Jenderal, 2 jam setengah. 1,5 jam. Kalau pulang kampung gini ya, rasa ya. Tapi kan nggak macet kan? Lancar ya. Bapak dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor sini lancar. Masuk sini juga kan sebentar aja kan. Ini bukan macet, ngantri di. Ini antri. Ini ngantri sampai memasuk kapal. Perayaan Idul Fitri rasanya tak akan lengkap jika tidak bertemu dengan orang tua, bersilaturahmi dengan tetangga dan sanak saudara, ataupun berbagi THR dengan para keponakan tercinta. Tahun ini terjadi penurunan dampak dari efisiensi anggaran, itu harus diakui. Pemudik motor makin banyak ya, karena mereka pilihannya itu yang paling murah, sehingga ini juga tidak memberi kenyamanan di jalan arteri. Cukup menyenangkan bagi pemudik yang di tengah efisiensi anggaran, ya mereka sedikit membawa uang tapi bisa mudik dengan cara gratis. Fenomena mudik menjadi nilai sosial dan emosional yang mengakar dan melekat dalam masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya, mudik menjadi saat yang ditunggu-tunggu untuk berbagi. Sehingga mudik alias pulang kampung menjadi bagian yang tak terpisahkan seiring waktu. Rasanya tak lengkap jika Lebaran tidak mudik. Mudik adalah tradisi yang mencerminkan nilai spiritual, budaya, sosial, dan ekonomi. Pemirsa, mudik sudah menjadi tradisi turun-temurun dan mendarah daging setiap tahunnya di Indonesia. Untuk membahas telah bersambung dengan kami Desi Indira Yasmin, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat petang waktu Indonesia, Mbak Desi. Kita ucapkan dulu ya, mohon maaf lahir dan batin ya, karena Mbak Desi di sana sudah Lebaran terlebih dahulu ya di Belanda ya. Ya, terima kasih. Selamat nanti menyambut Idul Fitri juga untuk teman-teman dan warga di Indonesia. Ya, Mbak Desi, tahun ini kan mudik cenderung angkanya menurun ya. Apakah karena faktor yang berdekatan dengan waktu itu ya, libur Nataru, atau memang karena ada efek faktor ekonomi? Ya, bisa macam-macam, tapi jelas faktor ekonomi juga menjadi faktor yang penting ya untuk mudik, karena biasanya mudik itu selain tradisi kita bertemu keluarga, itu kan juga karena perjalanan mudik itu ada yang dekat, ada yang jauh, itu butuh pengeluaran juga ya bagi seluruh warga di Indonesia yang mau mudik. Jadi pasti perkara ekonomi juga menjadi faktor utama gitu untuk apakah seseorang memutuskan untuk mudik tahun ini atau tidak gitu. Kalau berbicara mengenai alasan, apa saja sih sebenarnya yang melatar belakangi seseorang ini pendatang perantau untuk pulang ke kampung halaman selain bersilaturahmi ya tentunya?
Sebenarnya mudik ini memang menarik ya. Mudik di Indonesia ini udah bukan sekedar bagian dari tradisi agama Islam, tapi juga sebenarnya sudah menjadi tradisi warga Indonesia karena ada libur, ada yang bersamaan dan dalam waktu yang panjang gitu ya. Jadi sebenarnya faktor yang melatar belakangi mudik itu tentu saja bermacam-macam. Pertama yang paling mendasar sebenarnya saya ingin menyoroti tentang selain budaya kebersamaan adalah ketimpangan pembangunan. Makanya ada sejarahnya banyak orang merantau atau mencari pekerjaan di luar daerahnya sehingga terjadilah budaya ketika mereka sudah berhasil di perantauannya untuk mendapatkan penghasilan, mereka memutuskan untuk merayakan atau berbagi balik lagi ke kampung halamannya masing-masing gitu ya. Jadi bahkan ada beberapa juga kelompok orang yang bekerja menabung, penghasilannya ditabung untuk menuju atau menunggu hari Lebaran ini untuk dibawa pulang ke daerahnya dan berbagi dengan keluarga dan bahkan penduduk sekampungnya atau sedaerahnya. Nah itu sebenarnya salah satu hal yang melatar belakangi mendasar budaya mudik di Indonesia gitu. Nah kemudian karena sudah menjadi terinternalisasi, sudah menjadi bagian dari budaya, ya faktornya bisa juga rekreasi gitu ya. Dan bahkan dinikmati libur Lebaran ini biasanya tidak dinikmati hanya mereka yang merayakan Idul Fitri, tapi warga lain yang tidak merayakan Idul Fitri pun ikut memanfaatkan hari libur ini untuk berrekreasi dan misalnya berkumpul bersama keluarga gitu ya. Dan kemudian ketiga juga memang mudik ini juga memiliki simbol tertentu ya. Sebenarnya simbol keberhasilan ekonomi dari mereka yang pergi atau bekerja jauh dari keluarganya gitu ya. Jadi biasanya momen ini adalah momen yang dimanfaatkan untuk misalnya berbagi kebahagiaan atau berbagi material yang mereka dapatkan dari tempat yang berbeda kepada kampungnya gitu. Misalnya untuk keluarga, bahkan ke komunitasnya. Ada juga yang sebenarnya juga biasanya turut menyumbang untuk misalnya pembangunan di kampungnya gitu ya. Pembangunan macam-macam gitu ya. Nah itu biasanya dimanfaatkan pada saat Lebaran ini gitu. Iya, menarik nih Mbak Desi kalau Mbak Desi bilang keberhasilan ekonomi. Nah artinya apakah penunjangnya itu selain dari cairnya THR, apa karena faktor ekonomi yang saat ini juga tidak cenderung baik begitu ya, sehingga mereka juga akhirnya memutuskan tidak secara keseluruhan untuk mudik karena datanya yang mudik itu sedikit gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya saya memantau juga, saya lihat banyak memberitakan bahwa ada penurunan jumlah pemudik tahun ini. Ya memang kalau kita lihat sejarah atau kejadian-kejadian belakangan ini di Indonesia ya memang bisa jadi mempengaruhi ya, karena kan itu tadi saya bilang biaya untuk mudik itu tidak sedikit gitu ya, tidak kecil gitu, dan mungkin dengan ketidakpastian ekonomi Indonesia di ke depan, masyarakat juga mulai hati-hati untuk spending gitu ya, untuk mengeluarkan uang pada saat Lebaran ini, karena biasanya kan kalau kita merasa aman ke depannya, wah bisa habis-habisan kita pas Lebaran kan, karena cuma setahun sekali, ini pasti kita akan berbagi dan mengeluarkan uang sebesar-besarnya. Tapi untuk tahun ini karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang tidak pasti, kemudian banyak kejadian-kejadian belakangan ini yang menimbulkan keresahan juga di kalangan masyarakat gitu ya, karena ketidakpastian itu ya banyak orang akan hati-hati ya untuk memutuskan pengeluarannya terutama untuk mudik ini gitu. Karena memikirkan sudah Lebaran. Iya. Apakah ritual budaya tahunan ini jelang Hari Raya Idul Fitri ini ketika memang ada yang mudik, kemudian juga nanti setelah Lebaran juga biasanya juga ada yang mudik gitu ya. Tapi punya dampak besar tidak dalam aspek sosial dan ekonomi untuk Indonesia juga? Sebenarnya kalau untuk ekonomi, pertama pastinya kalau banyak orang mudik ya banyak konsumsi juga ya. Dan ini kan sebenarnya memacu roda perputaran ekonomi kita gitu ya di satu sisi gitu. Tapi kalau berkurang ya ikut mempengaruhi juga, berkurang juga ya roda ekonomi itu. Kemudian kalau secara sosial ya banyak ya, karena itu tadi karena model sejarah kita adalah pembangunan yang tidak timpang, timpang di antara misalnya desa dan kota sehingga banyak orang bermigrasi kemana-mana gitu ya.
Dan arus mudik itu kan sebenarnya jadinya merupakan peristiwa momentum yang menyatukan berbagai keluarga. Dan ini sesuai dengan memang budaya Indonesia itu memang orientasinya adalah keluarga dan komunitas. Dan keluarga adalah prioritas biasanya ya di sejarah atau di dalam budaya kita, sehingga mudik ini merupakan salah satu momen di mana mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing gitu. Nah itu pasti tentu saja menambah kebahagiaan, menambah kesejahteraan dari seluruh masyarakat Indonesia yang menikmati atau memanfaatkan mudik ini gitu. Walaupun tidak semua ya. Kalau mereka yang tinggalnya di kota yang sama ya paling hanya berkunjung kepada keluarga, mungkin tidak arus mudik yang antar kota ya, tapi hanya berkunjung kepada keluarga masing-masing gitu. Iya, kalau Mbak Desi tadi kan sempat nyinggung ya soal bagaimana mereka berjuang ingin punya kehidupan yang lebih baik lagi, akhirnya merantau ke Jakarta, mencari begadu nasib di Jakarta. Nah kalau misalnya Mbak Desi melihat faktor-faktor ini seberapa besar hingga saat ini? Karena kan kalau kita tahu biasanya habis Lebaran itu banyak sekali juga warga yang merantau akhirnya masuk ke Jakarta. Ya biasanya habis Lebaran bawa keluarganya lagi ya ke Jakarta atau kemanapun gitu ya. Ini kayak apa namanya sudah jejaring sosialnya seperti itu ya. Jadi Lebaran itu pulang dengan membawa hasil-hasil kerjanya, dan kemudian setelah Lebaran tentu karena tadi saya bilang masyarakat Indonesia adalah orientasinya keluarga dan komunitas, maka dia akan juga mungkin dimintain tolong juga, gimana kalau ada warga lain yang bisa diajak, apa yang bisa dibantu. Jadi bantu tuh bukan hanya material pada saat itu, tapi juga bantu dalam hal misalnya memberikan pekerjaan atau memberikan kesempatan bekerja yang lain gitu ya. Itu yang istilahnya ditawarkan juga gitu, atau diminta juga, dituntut juga dari warga desa atau warga daerahnya masing-masing gitu, atau keluarga biasanya ya. Tentu akan ada arus kedatangan berikutnya yang selalu memang kalau di Jakarta jadi sebuah persoalan ya. Makanya kalau menurut saya pembangunan pemerataan pembangunan di antara daerah itu penting, sehingga arus mudiknya itu juga tidak terlalu jauh gitu ya. Misalnya arus migrasinya juga tidak terlalu jauh gitu misalnya, sehingga itu juga meminimalkan pengeluaran dari masing-masing keluarga juga ke depannya gitu. Baik, terima kasih Mbak Desi Indira Yasmin, merupakan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, sudah berbagi informasi kepada kami di Kabar Petang. Ya, terima kasih juga.